tentang perusahaan-perusahaan ekspor kita akan seperti apa. Kalau ditanya potensinya masih ada nggak di tahun krisis? Oh masih. Ya, utamanya tadi produk-produk energi dan pangan itu masih terbuka sekali. Jadi kalau teman-teman terus, waduh, lagi merintis kok malah krisis, ya biasa. Saya tuh udah mengalami krisis 98 dan lain sebagainya. Ya, saya kadang ngobrol-ngobrol jahat gitu. Kalau kondisi krisis, dolar naik itu saya senang loh. Serius. Saya itu sampai berpikir, mungkin saya nggak nasionalis kali ya. Negara lagi pusing, saya malah senang lah. Tapi realitas dari ekspor adalah begitu. Di saat rupiah melemah, kita menguat. Iya, itu realitanya, bukan kita berdoa supaya rupiah melemah, tidak. Tapi realitanya begitu. Nah, makanya kenapa saya dari dulu itu tidak mau digoda untuk usaha lain selain ekspor. Ya, salah satu pertimbangannya itu. Sejarah sudah membuktikan posisi rupiah selalu di bawah falas, terutama di US dollar. Itu udah pasti. Nah, dengan dasar itulah makanya kemarin teman-teman yang ada komunitas impor itu saya pernah ngobrol sama CEO-nya. Mas Dar ngotot tidak berpikir untuk impor enak mas gitu. Saya cuma nerangnya gitu, mas sekarang dibikin impor pakainya falas kan gitu. Sekarang dijual di dalam negeri, yang beli pakainya baru dia. Udah capek mas. Itu saya ngomong kayak gitu. Itu komunitas itu yang 2018 ngundang saya untuk ngisi seminar. Dia mencoba melebarkan ke ekspor. Bahkan semalam dia DM saya, Mas Tam kalau butuh bantuan lagi untuk kegiatan ini mau dibantu, saya bilang enggak cukup orang aja. Ya itu, karena gini loh, kita itu kan harus bisa menganalisa impor betul. Kalian yang lihat kan pasti, harganya cuma segini, jual segini. Oke, saya nggak akan bantah itu. Ya, impor dari Tiongkok misalnya, harga 5.000 dijual 150.000 lah misalnya begitu. Saya tetap nggak akan tergoda. Pertimbangannya ya tadi itu. Jadi sometimes kita harus berpikir cerdas mengenai langkah yang harus kita ambil. Kita membangun bisnis bukan karena tren, tapi karena penguasaan terhadap bisnis itu. Nah, saya itu digoda untuk mengekspor macam-macam, tidak. Saya tahu diri, sadar diri, itu kuncinya di situ lah. Mawas diri kalian kalau mau bikin usaha. Jangan yang lagi tren apa ya mas Dan? Jangan begitu. Ya, saya dulu bergeraknya, saya tinggal di mana, saya observasi potensinya apa, ya, disitulah baru saya bangun. Ya, karena saya tinggal di kawasan Jogja yang syarat dengan pengrajin dan sebagainya. Kebetulan saya tertarik dengan benda-benda yang memiliki keindahan dan seni. Oh, udah saya tekuni sekali. Potensinya juga luar biasa. Tapi teman saya yang fokus ke misalnya batu bara atau produk komoditas, ya mereka sukses, ya silakan gitu loh. Jadi jangan sampai kita mau bangun usaha itu karena kita iri melihat kesuksesan orang lain. Enggak. Ya. Saya tuh digoda untuk ekspor furniture itu loh. Dulu kan di Jepara lama, iya saya bisa bikin furniture, bisa. Kenapa nggak ekspor dulu? Nggak mau. Ya. Kadang kita harus begitu. Ya. Jadi bukan masalah kita itu sombong nggak nolak rezeki, bukan. Tapi kalau dalam bisnis itu yang dipertimbangkan adalah berkesinambungan apa enggak bisnis itu. Karena kaitannya tidak sederhana. Anda menentukan produk ini dari awal Anda sudah mengurus perizinan produk ini. Kalau tiba-tiba merasa udah nggak enak ganti produk ini, repot di perizinan nanti, legalitas dan lain sebagainya. Ya. Dan harus restart lagi dari mana, awali lagi, nanti aktenya harus ada perubahan akte, gitu. Terus NIB-nya harus direvisi. Itu sangat melelahkan sementara umur berjalan terus. Gitu ya.
Jadi teman-teman, ini sekedar sharing, jadi saya nggak ngajari, saya hanya berbagi pengalaman saya dan sifatnya lebih kepada empirik, ya, bukan teoritis. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman dari apa yang saya terangkan, terutama yang berkaitan dengan mindset ekspor ya, tidak teknis ke masalah produk dan lain sebagainya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sepengalaman saya, kalau saya tahu akan saya jawab. Silakan. Boleh sambil makan. Iya, tadi ada mobil yang mobil Nissan. Yang kurang mobil Hyundai. Hyundai. Yang bawa mobil Hyundai mungkin tidak mau dibilang. Ada Orang keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Iya. Nissan. Yang Nissan udah? Udah. Bisa ya. Oke, baik teman-teman. Nicknya Luar biasa sekali, alhamdulillah Master bisa main di sini dan memang ilmunya daging banget ya buat kita semua. Ada yang mau ditanyakan? boleh. Kalau nggak ada saya maunya jangan apa pertanyaan. Jauh-jauh ke sini nggak ada yang nanya. Yang nanya boleh. Mungkin kenalin diri namanya. Kalau udah mulai boleh kenalin nama perusahaannya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, nama saya Jimmy Muhammad. Saya sendiri dari Serang, Banten. Oh, Bandung. Begini Pak, saya ini kan baru memulai nih Pak. Baru istilahnya baru melangkah. Belum bisa berjalan apalagi berlari. Kadang saya juga ragu apakah langkah saya ini sudah benar ataupun masih perlu diperbaiki lagi. Dan beberapa langkah sudah saya ikuti dari website YouTube-nya Bapak Master, dan petani ekspor juga sudah saya beberapa tonton sih, belum semuanya. Saya sendiri produknya itu palm sugar, gula aren. Untuk menentukan produk itu sendiri, kami juga riset beberapa produk. Pertama kelapa, batok kelapa dan turunannya itu ya banyak. Kemudian ada saran dari teman yang dari Sukabumi juga menyarankan bahwa yang lebih prospeknya lebih bagus itu gula aren. Dan kita juga sudah setuju untuk menjalankan ini dengan sepenuh hati sampai closing. Untuk pertanyaan saya ini Pak, harapan saya di acara ini bukan hanya sharing pengalaman Pak ya, soalnya saya juga pemula, tapi juga langsung kita bisa praktek buka websitenya masing-masing, ataupun diarahkan website-website yang sesuai dengan produk dengan teman-teman yang lain. Misalkan produknya gula aren, website apa nih yang bisa memungkinkan mendapatkan buyer. Karena selama ini waktu kemarin juga ada yang email dari South Africa, Afrika Selatan, langsung menanyakan harga. Kita belum siap untuk memberikan harga, soalnya kita juga masih riset. Karena kita nyoba-nyoba email yang ternyata dibalas Pak. Nah, untuk menentukan harga itu sendiri Pak, gimana Pak cara hitung-hitungannya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Baiklah, terima kasih pertanyaannya ya Mas Jimmy ya. Saya jawab dari experience ya, jadi bukan teori. Jadi jangan dikonfrontasikan dengan teori yang Anda pelajari. Pertama mengenai website, setahu saya tidak ada website tunggal mengenai informasi produk tertentu. Tidak ada. Ya, saya bisa memastikan tidak ada. Jadi kalau ada marketplace yang menawarkan data buyer dan kalian harus membayar, jangankan kalian hanya dapat data buyer, saya itu pernah menjadi member marketplace
1 tahun berbayar gold, tidak ada satupun datanya yang valid. Saya tidak mengatakan mereka itu penipu atau scammer, datanya bukan, tetapi hanya sekedar data yang tidak ada korelasinya dengan produk kita. Ya. Saya waktu dibujukin pertama kali ikut marketplace ya, wah kembang api bener, terang, wah masa depan dia. Begitu bayar transfer berjalan korespondensi itu kayaknya, kalau saya bilang korespondensi hanya untuk menyenangkan hati, sebenarnya tidak serius dan kelihatannya desainnya demikian, seolah-olah nanya inquiry dan lain sebagainya. Tapi saya pelajari polanya selalu hanya sekedar ya biar kita seneng ada yang nanya gitu loh. Kelihatannya rata-rata marketplace begitu. Saya nggak bilang semua, rata-rata begitu karena saya pernah di dalamnya. Makanya ini pengalaman saya. Kalian nggak perlu mengeluarkan sampai dana yang besar hanya untuk dapat database bayar. Ngomong kosong, saya udah ngomong kosong. Sampai hari ini yang bisa, yang sudah pernah saya buktikan justru riset mandiri dengan cara menggunakan internet, menemukan website buyer, pelajari produknya serupa dengan kita pelajari informasinya apakah dia mengimpor produk tersebut. Kalau dia mengimpor produk tersebut dan produknya sama dengan kita, kontak buyer tersebut. Itu jauh lebih besar peluangnya dibandingkan kalian membayar database buyer. Ya. Itu pengalaman saya. Kurang apa sih saya? Member gold berbayar loh. Sampai saya keluar dibujukin lagi, saya cuma geli. Aku kok ya sempat bujuk ya saya bilang. Iya serius. Akhirnya saya ternyata enggak ada ya. Itu saya sampaikan karena pengalaman saya. Saya dulu juga anak-anaknya gitu loh. Mungkin bisa menambah omset biar nanti tambah besar gitu. Ya, ada tiap hari itu ada inquiry email dari marketplace itu. Tapi ya rata-rata cuma sekedar untuk bikin hati kita bahagia tanpa hasil. Kalau misalnya kalian teman-teman ingin mendapatkan kesempatan dalam artian tidak terlalu melebar kemana-mana dalam riset buyer dan bisa terarah rintisan usaha ekspor kalian, coba kalian bergabung pada portalnya Inatrade, register di sana. Untuk bisa menjadi anggota di portalnya Inatrade memang dibutuhkan legalitas. Ya, jadi perusahaan Anda itu sudah memiliki legalitas baru nanti bisa di-approve menjadi member dari Inatrade. Ya. Kalau dipelajari apa yang ada di portal itu, ada pelatihan ya, gratis. Ada lagi nanti pendampingan. Ada business matching, artinya produk kalian akan dicarikan peluang untuk dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Dan yang paling menarik kalau saya masuk di situ adalah ikut pameran gratis misi dagang Indonesia. Ya. Jadi kalian bisa nanti kalau sudah di situ nanti terus ada informasi mengenai misi dagang Indonesia itu kapan, di mana kalian bisa mendaftarkan diri. Nanti kalian dikurasi dan lain sebagainya. Kalau produk kalian dan performa perusahaan kalian dianggap cocok, kalian bisa ikut pameran misi dagang Indonesia. Meskipun itu nanti kalian tidak startnya bukan atas nama perusahaan kalian, tapi atas nama kementerian. Tapi kan minimal produk kalian ada, pengalaman kalian ada. Di situ untuk membangun reputasi perusahaan kalian. Jadi kalau di company profile waktu perkenalan buyer, kalian bisa dengan bangga menyebutkan saya pernah ikut pameran di Dubai, di Hong Kong, di Frankfurt, meskipun gratis. Tapi kan trust dari buyer itu muncul. Sebelum saya lanjutkan, silakan dimakan. Saya sebelum lihat makanan ada apa ini, ya. Jangan sampai ini rezeki ya, yuk. Silakan sambil dimakan, jangan didiemin aja. Gak ada
ada yang marahin. Ya. Ayo, itu yang sudah di depannya jangan dicuekin itu. Ya, jadi tadi kalau ditanyakan ada nggak rujukan referensi portal ganti? Saya itu ya kadang pengen tahu sih gimana, tapi ternyata yang paling efektif itu dengan riset mandiri tadi. Banyak yang bertanya terutama produk komoditas, ya Mas, kalau misalnya produk itu harganya fluktuatif bagaimana? Oh bisa, harga nggak stabil itu loh, kita bisa bikin harga kok. Caranya apa? Cari data tahun sebelumnya selama 12 bulan, kalian lihat pergerakan harganya seperti apa. Cari titik tertinggi, titik terendah, selisihnya berapa, itu menjadi penambah harga yang ditawarkan oleh supplier hari ini. Misalnya gap selama 1 tahun itu Rp500 misalnya. Ya. Hari ini Anda tanya ke supplier diberi harga 1.000, berarti jadikan basis 1.500 sebagai harga produksi. Ya. Tapi kalau kalian berharap dapat informasi database dari sebuah website yang menerangkan harga pasarannya, misalnya tadi apa gula semut atau gula kelapa dan lain sebagainya, nggak ada. Ya itu kemauan Anda untuk mencari tahu ada nggak di situ, gitu. Ya. Tetapi kebiasaan yang saya pelajari untuk tipe buyer wholesaler, paham dulu ya wholesaler itu apa? Wholesaler itu dia jualnya tidak ke pemakai, tetapi ke toko lagi. Itu namanya wholesaler. Nah, untuk buyer wholesaler biasanya harga yang dipasang di website mereka itu 4,5 sampai 5 kali harga jual FOB kita.